Aku Alia, nam samaran. Dan sebelum kamu mengenalku sebagai bintang iklan, artis sinetron, atau wajah yang tak henti muncul di layar kaca, aku adalah seseorang yang kau lupakan setiap harinya. Aku adalah bayangan yang tidak pernah dipedulikan. Penjual kosmetik keliling yang setiap senyumnya terasa seperti beban, bukan harapan. Orang bilang dunia hiburan adalah tempat orang-orang beruntung. Tapi mereka lupa, keberuntungan sering datang setelah kehilangan sesuatu yang tak akan bisa dikembalikan. Aku tidak ingin membela diriku, tidak ingin menjelaskan kenapa aku melangkah ke jalur yang tak seharusnya. Aku hanya ingin kau tahu bahwa segala yang terlihat bercahaya selalu menyimpan gelap yang tak punya nama. Malam ini, aku kembali duduk di ruang rias ini, di depan cermin yang tak pernah memantulkan kebenaran, di tempat di mana semua ini bermula. Dan jika kamu mendengar ini sekarang, mungkin artinya aku sudah tidak di sini lagi. Dulu, hidupku tidak lebih dari sisa-sisa mimpi yang belum sempat lahir. Aku bangun setiap pagi dengan satu harapan kecil. Semoga hari ini ada yang membeli barang daganganku. Lipstik murah, krim wajah palsu, dan tawa yang kujual separuh harga. Kosan tempatku tinggal bukan rumah, hanya ruang lembab dengan dinding yang retak dan atap yang bocor saat hujan turun. Tapi disitulah aku menyembunyikan segala luka dan menyimpan serpian harga diri yang belum hancur sepenuhnya. Setiap malam, aku menghitung recehan, berharap cukup untuk makan besok. Dan di setiap hitungan itu, Tuhan tampak terlalu jauh untuk menjawab. Pernah suatu malam, aku berdiri di bawah hujan. Dagangan tak laku, badan menggigil. Tapi yang paling menyakitkan bukan dinginnya malam, melainkan kenyataan bahwa tak ada yang akan peduli kalau aku mati saat itu juga. Kau tahu apa yang dilakukan orang-orang saat hidup mereka sudah tak punya arah? Mereka diam, duduk di bangku halte seperti aku waktu itu, menatap genangan air di kaki sendiri dan berharap semoga ada yang datang menjemput siapapun itu, manusia atau bukan. Dia datang, bukan seperti malaikat penolong, bukan pula seperti setan berwajah seram. Dia hanya ada, berdiri di sampingku dengan payung hitamnya yang terlalu besar, terlalu diam. Aku tidak menoleh, tapi entah kenapa tubuhku tahu sosok itu bukan orang biasa, bukan orang yang akan kutemui 2 kali dalam hidup. Dan mungkin aku tidak akan hidup sama setelahnya. Dia tidak menatapku, tidak berbasa-basi, tidak menanyakan namaku. Dia hanya berkata, pelan tapi menusuk, kamu ingin hidup yang berbeda. Tidak ada janji palsu di suaranya. Tidak ada rayuan seperti motivator murahan. Hanya satu pertanyaan yang membuat segalanya runtuh dalam kepalaku. Aku tidak menjawab. Tapi pikiranku sudah berlutut jauh sebelum mulutku terbuka. Dia menyodorkan secari kertas.
isinya kosong. Tapi saat aku menyentuhnya, aku merasakan dingin menjalar dari ujung jari ke tulang belakang. Lalu, semuanya menjadi gelap. Orang bilang setiap perjanjian punya tanda tangan. Tapi dalam pesugihan, yang dibutuhkan hanya kesediaan untuk kehilangan. Dan malam itu, tanpa suara, tanpa saksi, aku menyerahkan diriku pada sesuatu yang bahkan tidak tahu namaku. Ada tempat-tempat di dunia ini yang tak boleh dimasuki siapapun. Tapi malam itu, aku tak hanya masuk. Aku mengetuk pintunya sendiri. Ruangannya sunyi, terlalu sunyi. Tapi bukan sunyi yang menenangkan, melainkan sunyi yang membuat napas sendiri terdengar seperti dosa. Lelaki itu menyalakan lilin satu persatu. Setiap api yang menyala membuat bayanganku di dinding tampak semakin jauh dari tubuhku sendiri. Di tengah ruangan ada cermin besar, ditutupi kain merah, dan di bawahnya sebuah mangkuk tanah liat berisi cairan kehitaman yang tidak berbau, tapi terasa seperti luka lama yang belum sembuh. Dia tidak memberiku instruksi, tidak memaksa, hanya menyodorkan sesuatu, segelas air hitam, dan sehelai rambutku yang entah kapan ia ambil. Aku meminumnya. Lidahku terasa beku. Dunia seperti meremasku perlahan. Lalu, ia menarik kain merah dari cermin. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat diriku. Tapi bukan aku. Bayangan di cermin itu tersenyum. Lebih tenang, lebih indah, lebih sempurna dari yang pernah kulihat. Tapi ada sesuatu di matanya. Sesuatu yang mati. Lelaki itu menunduk, menghilang dari bayangan. Tapi bayangan diriku tetap ada di sana. Bahkan saat aku menutup mata. Seminggu setelah malam itu, teleponku tak berhenti berdering. Tawaran datang dari arah yang bahkan tak pernah kudekati. Produk kosmetik, talk show, sinetron, endorse, kontrak, sorotan. Nama Alia muncul di kolom trending. Wajahku dipasang di billboard, dan untuk pertama kalinya, aku tidur di ranjang empuk, bukan di lantai dingin. Aku kira ini balasan Tuhan atas semua luka yang kupendam. Tapi ternyata bukan Tuhan yang kujawab malam itu. Ketenaran datang bukan seperti hujan, tapi seperti badai yang tak bisa kau hentikan meski ingin. Setiap makeup artis berkata aku semakin cantik. Tapi tak ada yang sadar, aku tidak pernah melihat bayanganku tersenyum balik di cermin. Suatu hari di ruang rias, aku menatap cermin besar di depanku. Aku tertawa karena naskah sinetron konyol, tapi bayanganku hanya diam, matanya kosong. Dan dari sudut bibirnya, darah hitam perlahan menetes. Aku berkedip dan semuanya kembali normal. Tapi sejak saat itu, aku tidak pernah menatap cermin lebih dari 3 detik. Dunia mencintaiku, dunia menelanku. Aku disanjung karena aku adalah versi terbaik dari diriku. Tapi siapa yang tahu bahwa versi itu dibentuk dari sesuatu yang tidak manusiawi. Dan semakin tinggi aku naik, semakin besar sesuatu itu menuntut bayaran. Di tengah segala kekacauan yang kualami, ada satu cahaya kecil yang lahir. Raka, anakku. Ketika aku pertama kali memegangnya, aku merasakan sesuatu yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Harapan, kebahagiaan, sebuah alasan untuk bertahan.
Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan melindunginya dari dunia ini, dunia yang penuh tipu daya dan kegelapan. Tapi aku lupa bahwa harga yang telah kutandatangani dulu bukan hanya untukku sendiri. Raka lahir dalam kesunyian malam, tapi dia membawa suara yang akan mengguncang hidupku. Dalam pelukanku, aku merasakan sesuatu yang asing, sesuatu yang tak bisa kulihat, tapi kurasakan mengawasi kami. Dimas, suamiku, tak pernah tahu apa yang sebenarnya kulalui. Dia percaya pada aku, pada keluarga kecil kami. Tapi aku tahu, sesuatu yang gelap mulai merayap ke dalam rumah ini. Dan aku takut bahwa kebahagiaan ini hanyalah jeda sebelum badai. Raka jatuh saat ulang tahunnya yang ketiga. Hanya tersungkur di lantai kamar yang biasanya penuh tawa. Tapi setelah itu, tawa itu hilang. Matanya yang dulu cerah kini mulai redup. Bibir kecilnya diam, tak lagi mengucapkan kata ibu yang selalu kunanti. Dokter mengatakan itu kelainan syaraf yang langka, tapi aku tahu, aku melihat sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan ilmu manusia. Kamar itu berubah menjadi ruang dingin yang membeku. Saat aku duduk di samping tempat tidurnya, aku mendengar suara bisikan, suara yang seolah datang dari balik cermin. Aku mencoba bertahan, menolak kenyataan, tapi bayangan di sudut kamar selalu menatapku. Tatapan yang penuh tuduhan dan janji yang belum ditepati. Dan di malam-malam tanpa bintang, aku merasa ada yang berdiri di sana. Sosok lelaki tua dengan payung hitam datang menagih hutang yang tak pernah kusadari aku miliki. Malam itu, aku duduk di samping ranjang Raka. Matanya tertutup rapat, tapi aku tahu dia tidak benar-benar tidur. Cermin di sudut kamar memantulkan bayanganku. Tapi ada yang berbeda. Bayangan itu tidak mengikuti gerakanku. Ia berdiri diam, menatapku dengan mata yang kosong dan senyum yang salah. Aku menatapnya lama, berharap bisa menghapus bayangan itu dengan kedipan mata. Tapi ia tetap di sana, seperti penjaga yang tak diundang. Tiba-tiba, aku mendengar suara kecil, nyanyian yang tak kukenal, suara Raka. Tapi bukan seperti suara yang kukenal. Sebuah bisikan yang menembus kesunyian, membukukan darah di nadiku. Aku berdiri, berusaha mengabaikan bayangan itu. Tapi cermin bergetar pelan dan bayanganku mulai bergerak sendiri. Aku tahu sesuatu yang gelap telah masuk ke dalam hidup kami. Dan cermin itu adalah gerbangnya. Aku mencoba hidup seperti biasa. Sarapan, menyisir rambut, menyiapkan kebutuhan Raka. Tapi dunia di sekitarku tak lagi menurut. TV mulai menyala sendiri. Tapi bukan saluran biasa. Layarnya hanya menampilkan satu gambar. Wajahku, tertawa, terus-menerus. Tanpa suara, tanpa jeda. Aku mencoba mematikannya. Tapi gambar itu tetap muncul di layar lain. Di ponselku, di laptop Dimas, bahkan di kamera pengawas kamar anakku. Makeup yang kupakai setiap hari mulai terasa asing, cair, meleleh di wajahku seperti darah yang menolak untuk menempel pada manusia. Dan di setiap cermin, aku melihat diriku sedikit berbeda. Kadang mataku lebih besar, kadang senyumku terlalu lebar, dan kadang bayanganku memejamkan mata saat aku masih menatap. Raka semakin sunyi, tubuhnya mulai mengejang tanpa sebab. Tapi yang lebih membuatku takut adalah saat ia tertawa. Tertawa seperti orang dewasa, panjang, dalam, seolah mengejek dunia ini. Aku tahu ini bukan halusinasi. Ini adalah bentuk nyata dari janji yang kutandatangani malam itu. Sesuatu sudah masuk ke rumah ini. Bukan pencuri, bukan hantu.
tapi sesuatu yang kutawari hidupku, demi sedikit cahaya yang kini mulai membakar segalanya. Kupikir aku yang akan dibawa, tapi ternyata bukan aku yang mereka inginkan. Raka terbaring tenang pagi itu, matanya tertutup rapat, dan aku tahu dia bukan sedang tidur. Sosok itu berdiri di samping ranjangnya, tak bersuara, tak bergerak, hanya menunduk, seperti sedang menyampaikan perpisahan yang tak butuh kata. Tangannya yang hitam dan dingin, terulur, menyentuh dada Raka perlahan. Dan saat itu napas Raka berhenti. Tidak ada jeritan, tidak ada petir, tidak ada darah, hanya keheningan yang lebih memekakan dari teriakan apapun. Aku tidak melawan, tidak menjerit, tidak memohon. Aku hanya duduk di lantai, menatap tubuh kecil yang pernah kupeluk dengan seluruh harapanku. Kini sunyi, kosong. Sosok itu menatapku sejenak, tidak dengan amarah, tidak dengan ancaman, hanya seperti seseorang yang menepati janji, perjanjian yang dulu kutandatangani dalam gelap. Lalu ia menghilang, begitu saja, seperti mimpi buruk yang tak sempat ditutup. Matahari pagi masuk melalui jendela, tapi cahayanya dingin, tak menghangatkan. Aku hanya duduk di situ, menatap ruang kosong di ranjang Raka. Aku tidak menangis, mungkin karena air mataku sudah habis sejak lama. Dan di dalam diriku hanya ada satu suara. Kau sudah mendapat apa yang kau minta. Kini kami ambil apa yang kau punya.